Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma ya arhamar rahimin ya khairul wahhab. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kajian Sabahut Tilawah dengan kitab Hilyatul Tilawah karangan Syekhah Doktorah Rihab binti Mufid Asy-Syaqaqi hafizah Allah taala. Al-Idlaq wal Ismat. Al-Idlaq wal Ismat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qalatil muallifah al-idlaqu lughatan hiddatul lisani wa balaghatuhu. Wastilahan i'timadul harfi 'inda nutqi bihi ala dalaqil lisani aw isyafah ay tarafayhima hurufuhu sittatun majmu'atun fi qawlihim farra min lubbin. Farra min lubbin. Oke, sekarang kita akan bahas sifat terakhir, yaitu sifat huruf yang punya lawan. Nanti setelah ini berarti pembahasannya sifat yang tidak mempunyai lawan, gitu ya. Apa saja? Itu ada sifat terakhir ini adalah sifat idlaq, lawannya ismat, gitu ya. Sifat idlaq, lawannya ismat. Nah, apa itu idlaq dan apa itu ismat? Idlaq itu secara bahasa adalah hiddatul lisan wa balaghatuhu. Itu adalah hiddatul lisan, itu jadi adalah apa namanya? Adalah tajam. Hiddah itu adalah tajam, wa balaghatuhu itu adalah jelas. Jadi maksudnya secara bahasa idlaq itu adalah tajamnya lidah dan juga fasihnya lidah. Hiddah itu tajam, balangkoh itu adalah jelas atau fasih. Kenapa? Kenapa dinamakan tajam dan fasih? Karena dia merupakan huruf-huruf yang mudah diucapkan. Nanti dalam sebagian ta'rif, dalam sebagian definisi, itu nanti dikatakan adalah khiffah. Khiffatul huruf, huruf-huruf yang ringan diucapkan. Jadi hiddah itu adalah tajam, ya tajam. Kalau balagoh, kayak seperti ada ilmu balagoh ya, dalam bahasa Arab ada nahu, sorof, balagoh itu adalah fasih, sesuatu yang fasih, sesuatu yang jelas menerangkan makna dan retorika dari suatu kalimat. Nah, adalah fasih saja kita ambil fasih. Kenapa? Karena tajam dan fasihnya ini diberikan alasan karena mudahnya pengucapan huruf, mudah pengucapan. Jadi nanti sebagian tarif juga mengatakan khiffah. Al-idlaq yakni khiffatul huruf. Nah, kalau Syekh Rihab pakai istilah lain, hiddatul lisan wa balaghatuhu. Nah, ini secara bahasa. Kita ambil yang dari istilah. I'timadul harfi 'inda nutqi bihi 'ala dzalaqil lisan aw isyafah ay tarafaihima. Nah, secara istilah adalah i'timadul harf. Itu adalah patokan hurufnya ketika diucapkan berada di dzalqul lisan atau di syafah. Patokan pengucapan hurufnya ketika diucapkan adalah pada dzalqul lisan. Apa dzalq? Dzalq ini maknanya taraf. Taraf itu adalah ujung depan. Nah, sebagaimana kita pernah bahas dalam apa namanya pembelajaran makhraj ya, bahwasannya kalau kita namakan dzalqul lisan atau dzalq itu namanya taraf. Kalau dalam pembahasan makhraj itu dzalq itu dinamakan taraf. Ya, dzalq itu dinamakan taraf. Kita belajar makhraj kemarin kan di lisan itu ada aqsal lisan, ada wastul lisan, ada tarful lisan. Nah, taraf ini adalah sinonim dari dzalq. Itu adalah ujung depan. Kalau syafah ini adalah bibir. Nah, dan kita kan manusia punya dua bibir, maka selalu diberikan apa? Selalu diberikan apa namanya? Selalu diberikan
apa namanya diberikan keterangan musanna dalam bahasa Arab, syafatan atau asyafataini. Ayo torofaihima. Di sini juga diberikan penjelasan torofaihima, kedua ujung tersebut. Jadi idlaq itu intinya adalah huruf yang diucapkan di bagian ujung depan indera pengucapan kita, yaitu imma ujung depannya itu adalah nanti ketemu dengan gigi seri sebagian huruf ya, atau bukan gigi seri apa, dia berada di ujung itu ujung lidah gitu ya. Nanti yang ketemu gusi atau ketemu gigi seri, atau nanti ketemu dengan bibir. Nah, itu makanya dinamakan sebagai ujung depan. Nah, kenapa dia dinamakan idlaq dan juga diberikan keterangan mudah diucapkan? Karena huruf-huruf ini ya, apa aja huruf-huruf idlaq? Ada 6 terkumpul dalam kalimat farra min lubbin. Farra min lubbin, yaitu adalah fa ra mim nun lam ba. Fa ra mim nun la lam sama ba. Ini ada 6 yang merupakan sumber yang diambil dari matan Jazariyah. Kata Imam Jazari, over min lubbin huruful mudlaqah. Nah, fa ra mim nun la lam ba, kita kalau bahas makhrajnya, huruf ini semua berada di ujung depan. Ujung depan itu bisa dari maksudnya ujung dari sisi lidah, atau ujung itu maksudnya berada di bibir, karena bibir ini kan adalah ujung yang terlihat dari indera pengucapan kita. Ya, bibir ini suatu nampak di depan ya, maka dinamakan ujung gitu ya. Nah, misalnya fa, kita bahas fa. Fa ini kan berada nanti makhrajnya di batnus syafah, ma'a usuli yang ulia. Ya, dia ketemu dengan pangkal gigi bagian atas, punggung lidah atau perut lidah, lidah bagian bawah gitu ya, ketemu dengan gigi seri atas. Bahkan bagian ujung, dia berarti berada di bagian ujung, berada di depan. Ro ya, ro dengan lam dengan nun. Nah, ini kita pernah bahas makhrajnya kalau dalam teorinya Imam Al-Ghazali kan dipisah ya. Makhrajnya berbeda-beda, nun sendiri, ro sendiri, tapi dia takorub, berdekat. Mazhab yang lain seperti mazhab Al-Farra, dia menjadikan satu makhraj. Ini kan berada di mana? Di ujung lidah. Ya, kecuali lam itu kan berada di adana hafah, ujung tepi. Non sama ro ujung lidah. Ketemunya dengan gusi gigi seri bagian atas. Lalu ada mim, ada non, ada ba. Ini berada di sini. Itu ya. Oke. Mohon maaf saya mute ya yang masih ada suaranya biar tidak mengganggu. Baik. Jadi seperti itu ya, ikhwan akhwat sekalian. Jadi idlaq itu kesimpulannya adalah huruf yang diucapkan yang berada di bagian ujung depan, baik itu ujung lidah ataupun bibir. Baik itu dua bibir atau bibir ketemu dengan gigi atas. Nah, pertanyaannya kan yang di ujung itu nggak hanya huruf-huruf ini, gitu ya. Kalau kita kemarin bahas torful lisan, ya jadi dalak ini sama dengan torof, ya masih ingat ya istilah-istilah di makhraj itu. Dalak kita kan sama dengan torof ujung depan. Kalau kita bahas ujung depan lidah, itu ada urutannya, ada ada to, ada dal, ada ta, lalu ada lam nun ro termasuk ya. Terus nanti misalnya wo, za, terus ada sod, zaisin, gitu kan. Untuk lam sendiri sebenarnya tidak ujung persis ya, tapi dia ujung tepi, bukan ujung tengah, gitu ya. Nah, terus kenapa hanya difokuskan dengan hal ini, dengan huruf-huruf ini? Karena ini huruf-huruf yang mudah diucapkan dan merupakan salah satunya, indikasinya adalah huruf-huruf yang menjadi syarat suatu isim dalam bahasa Arab. Isim itu kata ya, kata umum. Kalau bisa kata-kata, kata benda juga bisa. Adalah kata yang harus tersusun dengan huruf-huruf ini. Suatu huruf Arab harus tersusun dari huruf-huruf ini. Ya, dalam susunan rubai atau humasi, 4 atau 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada suatu isim dalam bahasa Arab enggak tersusun dari huruf-huruf ini, maka nanti ini masuk kategori ismat. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Gitu ya. Jadi memang tidak semua ujung yang dimasukkan ke dalam kategori huruf-huruf idlaq, karena ini bukan hanya sekedar mudah pengucapannya ya atau berada di ujung, tapi dia juga menjadi syarat susunan kata.
Nah, makanya sebenarnya idlaq ini dan ismat ini sebenarnya tidak berpengaruh dalam pengucapan. Karena pembahasan idlaq ismat ini nanti banyaknya dipakai dalam pembahasan ilmu sorof, ya, ilmu morfologi Arab, membahas rangkaian susunan kata, internal kata dalam bahasa Arab. Begitu ya, seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi huruf-huruf fa, ro, mim, nun, lam, ba ini huruf-huruf yang jelas, huruf-huruf yang tajam, huruf-huruf yang mudah diucapkan, berada di ujung dan menjadi syarat bagi suatu kata di dalam bahasa Arab yang tersusun dari 4 atau 5 huruf terpenuhi dengan salah satu huruf ini. Farra, min, lub, bin. Gitu. Jadi zal, makanya istilah istilah ujung itu selain torfiyah adalah zalqiyah. Ya, ujungnya adalah ujung lidah atau ujung bibir. Gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang ismat. Secara bahasa adalah imtina, tercegah. Ya, jadi secara bahasa adalah tercegah. Tercegah, imtina. Tercegah apa? Tercegah dari pengucapan yang mudah. Jadi ini saya perspektifnya mudah sulit, ini perspektif dari lisan Arab ya. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin tidak terlalu tidak terlalu sama dengan pembahasan ini. Jadi kalau di bahasa imtina sulit atau tercegah dari pengucapan yang mudah, idlaq tajam, fasih itu menjawab dari lisan Arab, vokal orang Arab. Karena memang pembahasan ilmu ini kategorinya juga ilmu aswat ya, fonetik, dan juga dalam pengucapan dan kategori vokal setiap bahasa itu kan beda-beda ya dalam teori-teorinya. Nah, istilahan ismat itu adalah man'un firadi hurufil ismati min takwini kalimah hurufuhal asliyah tazidu ala thalathati ahrufin duna an yakuna ma'aha harfun ala al-aqalli minal hurufil mudlaqah wa dhalika li ta'adul khiffatul mudlaqi fi qalal musmat. Hurufuhu baqi hurufil hija ma'ada ahrufal idlaq ma'ada ahrufil idlaq. Karena ini pengecualian istitsna. Bisa juga ma'ada ahrufal, bisa ma'ada ahrufal idlaq. Oke, istilahnya secara istilah isbat itu adalah infiradu man'u, tercegahnya infiradu hurufil ismat min takwinil kalimah. Huruf-huruf ismat itu nggak boleh dia tersusun menjadi salah satu susunan dalam kata, ya, yang dia hanya dengan huruf tersebut tanpa disandingkan dengan huruf-huruf idlaq. Kategori gimana? Hurufuha asliyah tazidu ala thalathati ahruf duna an yakuna ma harfun alal aqal minal hurufil mudlaqah. Jadi susunannya itu adalah huruf yang di atas 3, thulathi, berarti rubai. Rubai itu huruf kata yang tersusun dari 4 huruf. Ya, isim itu tersusun dari 4 huruf. Rubai atau khumasi yang 5. Jadi kalau misalnya ada satu kata dalam bahasa Arab ada 4 atau 5 huruf itu tidak terpenuhi dengan huruf-huruf idlaq, maka ada huruf-huruf ismat. Nah, mulanya begitu. Sebagai huruf asli ya, bukan huruf tambahan. Seperti huruf tambahan itu huruf mat segala macam. Nah, apa huruf-huruf ismat? Berarti selain dari apa aja huruf-huruf ismat? Berarti selain huruf idlaq. Ya, contoh, misalnya kita pakai yang paling sering dijadikan contoh itu dalam sebagian kitab-kitab tajwid, asjad. Asjad misin ya, asjad. Afwan kalau kurang rapi tulisannya, anggaplah sin gitu ya karena menyesuaikan. Asjad ini ain sin jim dal, ini rubai, isim rubai, isim yang ada empat huruf begitu ya, 4 huruf. Nggak nasi goreng tuh. Nggak nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng enggak. Tolong di mute dulu ya Ibu ya. Ini saya kadang karena pakai ini sendiri, link sendiri, kadang ngaturnya juga harus mengatur. Oh, nih. Oke. Baik ya. Jadi untuk masuk ke link, mohon maaf saya langsung mute ya. Ya tidak mengganggu, dan harapnya seperti itu setiap masuk link Zoom itu tolong di mute dulu kalau sebagai peserta. Baik. Nanti kalau sudah asisten jawab baru boleh di on-kan kembali. Oke, kita kembali ke materi asjad. Tentunya asjad. Ini ada huruf ain, huruf sin, huruf jim, huruf dal. Ya, ini rubai, isim yang terdiri 4 huruf. Ya, huruf ain, sin, jim, dal. Nah, ini huruf ain, sin, jim, dal bukan kategori huruf mudlaqah atau huruf idlaq.
yaitu dari fa ro min lub bin fa ro mim nun lam ba. Karena secara makhraj juga mereka bukan huruf-huruf yang di ujung, baik itu ujung lidah depan atau di bagian bibir. Ain di tengah tenggorokan, sin ya sin bagian ujung tapi dia bukan bagian ujung yang dimasukkan kategori idlaq. Ya, sin itu bagian ujung juga sebenarnya, tapi dia ketemunya dengan bagian gigi bawah. Gitu. Jadi kalau kita katakan juga sebenarnya huruf-huruf ini yang kita bilang lam dan ro itu ujung lidah tapi ketemu dengan bagian atas. Ya, atau ketemu dengan gusi gigi seri, nggak sampai ketemu gigi serinya. Gitu ya. Kalau jim itu bagian tengah, dal itu bagian ujung tapi bukan ujung yang bagian ujung yang ketemu dengan gigi seri. Nah, itu dengan huruf to dan ta. Sementara ro mim ro nun lam itu ketemunya dengan gusi gigi seri. Jadi dal sama sin walaupun bagian ujung tapi dia pertemuannya tidak masuk dalam kategori yang dimasukkan kategori mudlaqah. Begitu ya. Apa namanya, dia ketemu gigi atas atau gigi bawah. Nah, itu nggak masuk kategori mudlaqah. Nah, itu saya memang dibatasi dengan yang saya ketahui memang hanya dibatasi dengan 6 huruf ini ya untuk kategori mudlaqah. Maka asjad karena tidak ada huruf fa, ro, mim, nun, lam, ba, maka di sini apa namanya, dia bukan huruf mudlaqah. Artinya dia bukan huruf Arabiyah. Nah, gitu. Kesimpulannya sebenarnya mudlaqah dan musmatah ini menentukan apakah isim ini adalah bahasa Arab asli atau bahasa yang diserap lalu dipakai dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, asjad ini artinya adalah emas. Kalau dalam bahasa Arab ada juga bahasa Arab yang masukkan az-zahab, ya az-zahab. Itu ya az-zahab. Nah, kalau dalam aslinya asjad ini yang diserap dalam sebagian bahasa Arab adalah artinya emas dalam bahasa Turki. Bahasa Turki yang diserap ke dalam bahasa Arab. Asjad. Gitu. Maka ini adalah bukan bahasa Arab. Gitu ya. Lalu contoh lagi misalnya ada ustadz. Nah, kita sebenarnya pakai ustadz. Ustadz. Ya, ustadz. Ya, ustadz. Nah, saya mungkin kurang rapi nih tulisannya. Ustadz. Ya. Hamzah, sin, ta, alif. Alifnya alif madiyah nih, alif tambahan. Dan dal. Asalnya ini hanya 4. Hamzah, hamzah kotok, sin, ta, sama dal. Alifnya hanya huruf tambahan. Nah, yang dibahas dalam apa namanya idlaq ini kan adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Itu ya. Ustadz ini nggak ada huruf mudlaqah, nggak ada huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba. Walaupun mungkin dal masuk kategori huruf torfiyah juga ujung, tapi dia ketemu dengan ujung gigi seri bagian depan, bukan bagian ujung yang seperti bagian roh, lam, dan nun, gitu ya. Nggak masuk, gitu. Nggak masuk, ya seperti itu. Nggak masuk dalam kategori huruf al-mudlaqah. Maka dia masuknya apa? Ustadz ini memang bukan bahasa Arab asalnya, dia bahasa Persia. Ya, bahasa Persia. Sekarang ya Persia itu bahasanya orang Iran ya. Bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab juga dipakai sekarang ustadz. Artinya memang guru. Gitu ya, emang guru gitu. Apa jadi ustadz itu asalnya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab asli, dia bahasa serapan yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Asjad, ustadz dan segala macam. Ya, itu contoh sederhana. Jadi intinya sebenarnya untuk pembahasan idlaq ismat ini tidak ada kaitannya secara langsung gitu ya dengan praktek tajwid gitu, dengan praktek tajwid atau praktek dalam lisan. Karena sebenarnya teori ini cocoknya dalam ilmu sorof. Nah, kenapa Al-Imam Ibnul Jazari memasukkan pembahasan ini? Karena untuk menyempurnakan pembahasan sifat yang juga dikatakan 17 sifat. Gitu ya. Atau yang kedua mengatakan bahwasannya karena ada pembahasan idlaq ismat ini membahas tentang posisi huruf yang masih ada dalam kategori makharijul huruf, maka dimasukkan dalam pembahasan sifat huruf untuk menyempurnakan hal tersebut. Nah, ini menjadi perbedaan juga di kalangan para ahli tajwid dalam merumuskan sifat huruf Arabiyah. Ada yang memasukkan idlaq ismat, Imam Al-Jazari termasuk memasukkan.
Ya, atau misalnya seperti juga yang diutarakan Syekh Utsman Murad dalam kitab Salsabil Syafi. Gitu ya, Salsabil Syafi juga salah satu matan ilmu tajwid juga yang lebih kompleks dari Jazariyah. Beliau juga memasukkan idlaq dan ismat ya, sebagaimana Imam Utsman Murad mengatakan al-idlaq wa al-idlaq wa khiffatul hurufi wad'a wal insimatu thuqluhunna tab'a. Kalau Imam Utsman bin Sulaiman Murad dalam kitab Salsabil Syafi'i memberikan definisi yang lebih matang ya. Artinya idlaq itu mudah pengucapan ya. Artinya dia mudah pengucapan karena berada di ujung ya. Lalu misalnya insimat atau ismat itu berat pengucapannya karena berada di tengah ataupun bagian ujung belakang. Di al-hal ujung belakang atau ujung bawah, kalau al-hal ujung belakang, kalau di bagian lidah belakang. Sesuatu yang berada di belakang, tengah, belakang itu adalah huruf yang dikategorikan sulit dalam huruf Arabiyah. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya idlaq ismat ini sebagai tambahan teori kita, tambahan wawasan tentang bahwasannya ini masuk dalam pembahasan ilmu sharaf yang sedikit dikaitkan dengan tajwid dari sisi teori makharijul hurufnya gitu ya. Tapi dalam praktek lisannya gimana? Prakteknya tidak ada sebenarnya idlaq ismat itu. Sulit mudah itu hanya sulit misalnya idlaq dikatakan mudah, ismat itu dikatakan sulit. Sebenarnya itu hanya dari sisi teori teori umum dari ilmu aswat ya, ilmu fonetik, pengucapan vokal. Tapi hakikatnya tetap semua huruf-huruf Arabiah kalau kita mengucapkan fa, ro, mim, nun, lam, ba, dan huruf-huruf lainnya kita harus pakai kaidah yang lebih asal, itu adalah bilutfi fi nutqi bila ta'assufi, kata Imam Al-Jazari. Kita ngucapin proporsional, nggak berlebihan, nggak mengurang-urangi. Nah, jadi idlaq ismat ini kesimpulannya dia masuk dalam ilmu, lebih cocok pada ilmu saraf atau ilmu aswat, fonetik ya, tidak berkaitan khusus dengan ilmu tajwid. Dalam prakteknya pun juga tidak ada seperti itu ya, wallahu a'lam. Oke, baik, mungkin itu saja. Nah, itu juga yang membedakan juga dengan kitab Tajwid Musyawarah Syekh Aiman ya. Syekh Aiman Suhaid dalam kitab Tajwid Musyawarah, suaminya Syekh Harihab ini nggak memasukkan sifat idlaq ismat itu. Dan di kitab tajwidnya Syekh Aiman itu banyak praktek-praktek yang bisa dikembangkan. Nah, kalau bukunya Syekh Harihab beda, ini teorinya lebih banyak. Teori-teorinya lebih yang enggak ada ditambah-tambahkan. Jadi untuk pembelajaran teori, kitab Halatut Tilawah itu lebih cocok. Untuk prakteknya, untuk gambarannya bisa pakai kitab tajwid Musawwar Syekh Aiman yang sudah diterjemahkan. Gitu. Baik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi idlaq itu artinya huruf-huruf yang mudah diucapkan. Kesimpulannya ya, huruf-huruf mudah diucapkan berada di ujung. Ujungnya itu nanti untuk yang difokuskan hanya ujung lidah depan yang ketemu dengan bagian gusi giseri, itu lam dan ro. Begitu pula dengan bagian syafatain semuanya, huruf syafatain semuanya. Lalu hurufnya ada 6, faromil lubin, farok, mim, nun, lamba. Nah, berarti sisanya ismat. Ya, ismat. Ya. Jadi faromin lubin selain tadi posisinya di ujung, dia juga menjadi syarat bagi suatu kata dalam bahasa Arab tersusun dengan huruf-huruf ini. Kalau nggak ada ini berarti dianggap bukan huruf, bukan dianggap kata yang berasal dari bahasa Arab asli, mungkin bahasa serapan dan segala macamnya. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita bisa praktek. Nanti sebelum kita bikin sesi tanya jawab, bisa kita praktek. Mungkin kita praktek sampai ayat 80 saja ya. Atau mungkin 2 ayat saja dulu. 77 dan 78 seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Oke, baik. Nah, ini karena 3 ayat, ini bisa satu orang langsung 3 ayat, tapi saya mungkin beri kesempatan 3 orang saja ya. 3 orang saja untuk hari ini bisa langsung 3 ayat untuk teoritasinya sambil jalan. Jadi nggak perlu saya jelaskan karena khawatir terbatas ini waktunya. Karena Zoom saya kan bukan premium, takutnya nanti mati tengah jalan, biar langsung. Baik, angkat tangan dulu, silakan Ibu Nurul ya. Nanti yang berikutnya ada lagi, silakan angkat tangan. Silakan Ibu Nurul, bisa sudah saya buka papernya. Langsung saja dari ayat 77 di awal ya'lamun sampai 79 fawailun. Ya, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Masya Allah, bagus sebenarnya nih. 3 ayat ini, alhamdulillah, untuk huruf-hurufnya saya sudah cukup ya. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi, bagus, nggak ada koreksian ya untuk sementara ya. Ya, alhamdulillah bagus. Ya, berikutnya ya. Nanti ini berikutnya tadi kalau nggak salah Ibu atau Bapak nih, Bu Iko kayaknya ya. Nanti satu lagi Ikhwan berarti ya. Itu lagi biar kesempatan Ikhwan. Silakan Ibu, kayaknya Ibu Eko singkat saya ini. Maaf. Sudah di unmute ya. Ya. Bu Eko ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Oke, barakallahu fiki. Bagus juga, Masya Allah ya, nggak ada koreksian yang baik. Ini saya sudah diperingati nih sama Zoom, kayaknya sudah mau habis waktunya. Jadi mungkin kita cukupkan. Nanti yang tadi sudah angkat tangan mau praktek boleh japri saya ya. Japri saya via WhatsApp, kirim voice note, tidak mengapa. Untuk 3 ayat tadi ya, 77 sampai 79. Baik ya, sebelum saya tutup mohon maaf ya, ini ada mungkin kendala teknis, saya nanti langsung ambil alih biar kita tetap jalan pelajarannya. Insya Allah ini
Ya, silakan. Nanti boleh Wapri ya kirim yang 3 itu saja ya. Jadi 3 itu saja. 77, 78, 79. Kalau ada koreksi nanti saya akan balas dengan voice note kembali. Saya mohon maaf hari ini mungkin kalau ada kendala teknis. Insya Allah ini sudah terekam dan bisa diproses. Kita tutup dengan sebelum bertutup ada yang mau ditanyakan nggak? Ana Ustaz, Ya sedikit aja ya. Ini udah mau habis waktunya. Apa kira-kira? Umu Ini sama nomor dulu WA-nya, Ustaz. Ustaz, nomor WA-nya. Afwan, satu-satu. Tadi siapa? Kayaknya Ummu Salamah dulu ya. Ummu Usamah ya. Tadi nanya ya. Ya. Ummu Iya Usamah. Ustaz. Iya, Ummu Usamah dulu tadi. Apa itu? Apa Ya. Yang tadi daya tadi tuh yang yang bihim minang apa ya Ustaz? Indahum ya. Yang Kenapa? tadi ayatnya. Kalau nun bertemu dal itu bacanya itu kan ikhfa. Cuman ikhfanya itu yang gimana ya Ustaz? Saya pernah dengar temen tuh katanya ikhfa itu persiapan ke huruf berikutnya gitu. Jadi Oh, indahum ketemu dal ya. atau kayak yang min qablihim atau sama kayak gitu Ustaz. Baik. Jazakumullah. Iya, Ki. Baik, saya akan jawab ringkas ya. Ini teori ikhfa kita belum sampai, tapi nggak apa-apa. Prakteknya kita juga sering pakai. Untuk ikhfa memang kesimpulannya dia persiapan. Sederhananya mempersiapkan ke huruf yang datang setelahnya. Nah, huruf itu beda-beda kan. Ada huruf tipis seperti istifal, ada huruf yang tebal seperti isti'la itbaq, ya kan. Yang tipis kan istifal infitah, kalau yang tebal isti'la itbaq. Nah, persiapan ke huruf-huruf ini beda secara bunyi, secara suara. Ya, misalnya misalnya ketemu indah, kata indah. Maka dia persiapan ke huruf dal, makhrajnya misalnya dia di ujung lidah ketemu dengan geser ke atas. Maka posisinya sudah di situ dan bunyinya juga bunyi atau suara yang tipis. Jangan ayuda, ayuda. Makhrajnya udah bener nih. Udah persiapan ke ujung lidah ketemu di atas. Tapi jangan dibunyikan tebal ayuda. Kalau ayuda kesana nanti kayak bot gitu ya. Maka ayuda, ainda. Nah, seperti itu ya. Itu persiapan kepada huruf dal, makhraj dan sifatnya harus sesuai. Nah, kalau ketemu huruf tebal seperti qaf tadi, maka dia posisi makhrajnya di qaf. Persiapan di qaf yaitu di pangkal lidah. Terus dia punya sifat isti'la, maka bunyinya itu atau suaranya agak tebal karena mengikuti sifat huruf qaf. Min qabl. Ketemu to, min poin gitu. Jadi bukan min qabl min tin. Nah, memang dalam hal ini emang ada perbedaan. Ya, ada yang mengatakan dia persiapan umum saja. Jadi yang penting udah persiapan makhraj tanpa menebalkan suara. Ya, suara sama. Ada yang baca min qabl tanpa min qabl. Ada misalnya miungkin ada yang baca miungkin, makrojnya dapat tapi sifatnya tidak tebal sehingga bunyi tidak tebal. Maka dan perbedaan ini sebenarnya luas, tapi saya pribadi memilih menyesuaikan makroj dan sifat huruf setelahnya. Jadi beda. Bunyi ikhfa itu ada tafkhim secara suara dan tarkik juga secara suara. Tafkhim tarkiknya itu dari sisi suara karena persiapan ke sifat huruf setelahnya. Begitu ya. Ya nggak salah, yang salah itu kalau kita baca izhar ya. Misal min qabl, min tin. Nah, itu yang salah. Ya, atau malah nanti menambah huruf. Misalnya miu qabl, nambah huruf karena telat masuk ikhfa-nya. Itu salah juga. Atau malah jadi eng. Nah, ini yang keliru juga. Ikhfa jadi eng. Nah, jadi ikhfa itu bukan eng. Jangan semua ikhfa dibaca eng. Min qabl, in kuntum. Nah, itu keliru. Karena eng itu adalah vokal tersendiri dalam bahasa kita. Itu ya, sementara ikhfa itu bunyi samar karena persiapan ke huruf setelahnya, solusi dari antara izhar dan idgham gitu ya. Insya Allah kita akan susul teorinya, tapi secara umum prakteknya seperti itu. Sudah rata-rata praktek untuk ikhwan dan akhwat sekalian antara laki pada sesi ini masih dalam tahap yang cukup benar ya, seperti itu. Baik, kita cukupkan ya, cukupkan saja nanti. Jazakumullah Ustaz. Iya, Ki. Ya, kalau ada yang pertanyaan lagi mungkin bisa chat aja ke saya ya, karena terbatas waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.